Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Jumat 14 Oktober 2022 berjudul Harta yang tak ternilai. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Matius pasal 13 ayat 46. Bacaan harian Matius pasal 13 sampai 15. Semua orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Ada yang ingin menjadi kaya atau hidup berkecukupan, berhasil dalam studi, bisnis lancar, atau menempati jabatan atau posisi penting di sebuah instansi, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan itu, orang berjuang dan berusaha sedemikian rupa karena tahu bahwa hasil yang akan diperoleh ditentukan oleh usaha dan kerja keras yang dilakukan. Semakin giat orang berusaha, semakin dekat kepada tujuan. Sibuk mengejar perkara-perkara jasmani atau duniawi adalah sah-sah saja, asalkan kita tidak melupakan perkara-perkara rohani yang tentunya jauh lebih berharga dan mulia. Karena itu, harus ada keseimbangan di antara keduanya. Jangan sampai kita hanya bersemangat untuk mencari harta kekayaan duniawi yang hanya berlaku untuk kelangsungan hidup di dunia yang sifatnya sementara saja, sedangkan upaya untuk mencari harta terpendam atau perkara rohani kita tak punya gairah untuk melakukannya. Firman Tuhan sudah memperingatkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat kita peroleh jika kita mau membayar harga, yaitu mengorbankan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya. Seperti dalam perumpamaan ini, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Matius pasal 13 ayat 44b. Kata menjual seluruh miliknya berarti mengalihkan perhatian dengan segenap hati dari segala perkara yang lain, fokus dan memusatkan seluruh hidup kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kolose pasal 3 ayat 1. Refleksi, apa yang menjadi fokus hidup saudara saat ini? Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga, atau hal kerajaan Allah dan kebenarannya adalah berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Power statement. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus pasal 1 ayat 3. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai fokus hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.